pakai Co-host HP. bisa nggak ini rekam? Nah, ini siapa nih? Oke. Siapa yang Itu rekam? sudah recording, Prof, kayaknya. Ya, Recording. silakan, Oke. silakan. Ya, ya. Kenapa? Ya, Santai Kenapa saja, yang rekam? santai ya. saja. Prof. Saril, silakan. Ya, Ya, kita santai aja. santai aja ya. Iya, iya, iya. Ya, Saya silakan. belum, tunggu, tunggu. Saya lihat dulu wajahnya ini teman-teman. Sehat, Prof. Itu ya. Mana, mana? Buka wajahmu, buka topengmu. Ini wajahku, Prof. Itu. Sekarang Torian mana nih Torian? Torian lagi project pula ini mungkin. Lagi ada proyek. Prof, masih di perjalanan, Prof. Oh, ya, oh jadi Hadir, iya. Prof. kenapa gelap ini? Oke. Berarti di atas mobil ya? Lagi di perjalanan, Prof. Baru pulang kerja, Prof. Wah, Ya, ini Hadir, pejabat. Prof. Pejabat lagi sibuk ini. Ada pejabat, Prof. Silakan, silakan Prof. Ya. Saril. Torian hadir, Kita Prof. share screen ya. Ibu ini mana Bu Nurasia? Masih di masjid? Pak Saril bisa share screen? Itu saya yang share screen? Ya, ini. Ya, Prof. Saril. Kemudian apa ada yang mau disampaikan tadi apa? Ya, Prof. Ini, Ya, un- silakan ya, sambil terima menunggu kasih. Pak Saril. Ya, terima kasih, Ya. Prof. Sapnel. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Sehat semua. Waalaikumsalam. Ya, Wabarakatuh. ya, ini Bapak Ibu. Kan kami, Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita lagi mengisi borang akreditasi. Dan ada satu poin, satu elemen bahwa mahasiswa itu apa salah satu ini kebutuhan untuk mengisi itu adalah melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Nah, menurut Bapak Ibu apa ini model yang bisa kita ambil dari kegiatan pembelajaran di luar kelas? Di luar kampus, di luar Di luar sekolah kelas, sendiri. ya, di luar kelas dan di luar kampus. Kira-kira apa ya Misalnya Bapak Ibu? ikut pelatihan, Ya, kalau ada yang pernah ikut pelatihan ya di tempat lain, di luar
kampus sendiri, di luar sekolah sendiri. Ya, kalau ada sertifikatnya, ya tolong dibagikan ke Mona Ya, kalau ada, ya. Ya pernah ikut pelatihan yang akademik lah, ya. ya, yang sifatnya akademik, Bapak Ibu. Baik, Prof. Nah, Kalau sangat pelatihan dibutuhkan. panjat panjat tebing, nah, mungkin tidak cocok ya. Ada Ayo, gangguan ini. oke. Ya, 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 ya. terima Silakan, kasih itu silakan, saja, Bang Bapak Saril. Ibu. Terima kasih. Silakan. Prof, dari tahun berapa, Prof? Bagaimana? Dari tahun berapa Ya, sertifikatnya, sejak Prof? 2023 lah, sejak jadi mahasiswa lah. Jadi apa maksudnya? Ini ada persiapan akreditasi. Oh, Nah, ya, ya, ya. ya, ya, ya. Silakan Prof Saril. Ya, Ya, ya. di share screen. Terima kasih. Saya Ya, coba share screen dulu. ya. Oh, Prof Saril sudah saya Host jadikan co-host tadi kan? disable attendance screen Oh, share. belum. Kenapa masih Jadi, disable? oke, oke. Nah, sudah. Ya, sudah saya jadikan co-host. Bisa, Bro? Saya lihat dulu. Oke. Sudah saya jadikan co-host itu. Apa yang tampil di situ? Tampil layar. Layar yang tampil ya. Layar yang tampil, ya. Pak, apa saya yang ini, yang share screen? Bisa, bisa, bisa. Nah, nah ini. Bisa lihat ya? Oh ya, oke. Ya, Bagaimana ya. dengan teman-teman yang lain sudah bisa lihat? Bisa, yang lain bisa lihat ya? Kasih full screen, Prof. Kasih. Ini PDF ini, bukan? Bukan, dia Canva. Jadi ada itu indikator di Oh, bawah di... untuk Oke, saya memfull. tambah aja. Sudah besar ya? Ada di bawah itu. Ya, sudah saya dibesarkan ini. Sudah 70%. Mau tambah lagi? Ya, Ini PDF, Sudah, Pak. sudah cukup besar ini kan? Sudah bisa lihat ya? teman-teman bagaimana? Terlihat, Pak. Bisa ya? Oke, ya, ya. Silakan lanjut, Prof. Saril. Tapi ini kan bukan full screen ya, karena masih kelihatan ini pinggiran-pinggiran. Ini apa? Ya, Ya, PDF. Tidak ada full screen ya? ada di bawah itu, Prof, biasanya. Ini bisa saya besarkan lagi ya. Tapi enggak, wah ini 100% ini. Terlalu besar, tidak kelihatan semua nanti ya. Nah, ini sudah kelihatan ini ya. Besar ya. Bisa baca ya? Ya, nanti Ah, ya, malah sebagian keluar ini, keluar layar dia. Nah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas nama Sahril ya. Selama ini menjadi dosen di Universitas. Saya mengampu mata kuliah. Jadi selain itu saya juga mengajarkan mata-mata kuliah tentang mata pelajaran tentang apa ini seminar on ELT ya. Saya kira adik-adik atau teman-teman di Bengkulu juga sudah memahami dengan baik apa itu ya research metodologi dan saya kira Prof. Safnil itu ahlinya di bidang itu ya. Ya, terkait dengan proposal penelitian atau disertasi ya, seorang calon dokter itu harus memiliki ya
setidak-tidaknya ada 8 atau 6 keterampilan yang saya sudah lihat itu yang harus Anda miliki ya. Di antaranya, coba tampilkan Prof. Di sini ada, saya sudah cantumkan ya, ini kemampuan menganalisis ya. Seorang peneliti harus memiliki kemampuan menganalisis ya. Jadi bukan hanya mengcopy lalu menulis ulang, memparafrase ya, tapi harus bisa menganalisis teks-teks yang akan ditulis di dalam sebuah proposal ya. Jadi beda halnya kalau mahasiswa S1 ya. Kalau mahasiswa S1 biasanya itu hanya mengcopy paste atau hanya melakukan parafrase dari teks-teks yang akan mereka gunakan untuk dijadikan kajian pustaka ya. Begitu. Berbeda dengan kita yang berada di tingkat doktoral ya, yang mencoba menulis tentang membuat sebuah proposal penelitian disertasi ya. Tentu ada perbedaan antara tesis dan disertasi ya. Begitu. Jadi tingkatan kita sebagai penulis disertasi itu jauh lebih di atas dibanding tesis ya, karena berbeda tujuannya. Kalau kita mengkaji atau membaca literatur yang ada itu ya, biasanya kalau tesis itu hanya sifatnya untuk mengembangkan teori ya. Sedangkan kalau penelitian disertasi itu harus memiliki kontribusi terhadap bidang kajian kita, bidang ilmu kita ya. Nah, ini salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang peneliti, yaitu kemampuan analisisnya yang kuat ya. Jadi beliau itu atau mereka itu yang ingin meneliti harus memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah. Jadi untuk menulis sebuah judul penelitian ya, seorang peneliti tidak langsung saja konsultasikan judul kepada calon pembimbingnya atau calon promotornya ya, tetapi harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di lapangan, fenomena-fenomena apa yang terjadi di lapangan yang dianggap relevan dengan bidang kajian kita ya. Jadi harus kita bisa terdahulu mengidentifikasi masalah. Jadi jangan judulnya yang lebih dahulu ya, tapi berdasarkan kajian-kajian, apakah itu kajian pustaka ya, apakah itu pengalaman yang dilihat dari lapangan, itulah yang menjadi dasar untuk kita merumuskan sebuah judul penelitian ya. Jadi harus kita, yang paling penting adalah merumuskan sebuah judul penelitian ya, yang memang relevan dan bisa dilakukan, visible ya. Jangan melakukan penelitian yang tidak terkait dengan bidang keahliannya atau di luar kemampuannya atau apa yang akan kita lakukan ya. Makanya penting sekali untuk merancang atau mendesain sebuah proposal penelitian yang dianggap bisa meyakinkan para penasehat kita, pembimbing kita ya. Apakah kita mampu meyakinkan pembimbing kita itu ya
dengan apa yang kita ajukan kepada mereka. Apakah kita menguasai dengan baik, ya, sehingga kita bisa menyelesaikan disertasi kita nanti, ya. Jadi jangan terlalu muluk-muluk mencari judul yang dianggap dianggap tren, ya, tapi di luar kemampuan kita, ya. Nah, selain itu, Bapak Ibu atau teman-teman harus bisa melihat apakah yang akan kita tulis ini cukup, ya, kaya dengan referensi-referensi yang akan kita gunakan. Ya, jika referensinya kurang mendukung, ya berarti kita tidak, sebaiknya jangan dijadikan topik untuk penelitian kita, ya, karena kita akan kewalahan nanti dalam mencari referensi, ya. Jadi itu salah satu, ya, alasan mengapa kita harus bisa memiliki mampu menganalisis hal-hal yang dianggap penting untuk kita teliti dan relevan dengan kemampuan kita, ya. Ya, selanjutnya Prof. Ya, ini kemampuan metode penelitian, ya. Nah, bagi seorang calon doktor, ya, sebagai seorang calon doktor, kita harus memiliki kemampuan pengetahuan, ya, tentang jenis-jenis penelitian yang akan kita gunakan, ya. Penelitian apa yang dianggap relevan dengan judul yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan. Nah, jangan memilih metode yang tidak tepat, metode yang tidak relevan dengan penelitian kita. Nah, di sini saya tunjukkan ada beberapa penelitian, ya. Ada sebenarnya di slide yang satu, Prof, ya. Metode penelitian kita ini di sini saya hanya mencantumkan 3 macam, ya, yaitu metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode campuran. Nah, dari ketiga ini juga memiliki varian-varian atau desainnya tersendiri, ya. Kalau kita misalnya menggunakan penelitian kuantitatif, ya di sana ada penelitian yang namanya penelitian murni, ya, penelitian eksperimen murni, true experiment. Ada yang namanya quasi eksperimen, ya, dan ada penelitian deskriptif, ya. Ini tergantung dari apa yang akan kita capai dalam penelitian kita, ya. Jadi variabel apa yang akan kita lihat di dalam penelitian kita itu. Jadi ini harus sinkron semua metode yang digunakan dengan variabel yang akan kita kaji atau fokus penelitian kita di mana atau apa, ya. Nah, ini harus disinkronkan. Nah, kalau di Makassar ini, sekarang ini untuk mahasiswa S3, ya, lebih banyak diarahkan untuk menggunakan penelitian kualitatif, ya. Apakah ini tergantung dari prodinya masing-masing. Biasanya beda prodi, beda lagi kebijakannya, ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu beberapa tahun yang lalu, teman-teman di Makassar itu banyak menggunakan penelitian research and development, ya, penelitian pengembangan, ya, research and development, sehingga ada produk-produk yang dihasilkan seperti bahan ajar, ya, karena kita sifatnya atau bahan ajar, ya, begitu.
Tapi yang tidak kita lakukan itu untuk S3 itu seperti ya. Penelitian tindakan kelas ini biasanya kita arahkan untuk mahasiswa di level S2 ya, yang memang sudah punya pengalaman mengajar di kelas, yang punya masalah-masalah terkait dengan pembelajarannya, pengajarannya di kelas, yaitu kita arahkan untuk mengerjakan penelitian tindakan kelas. Ya, saya kira demikian juga mungkin di teman-teman di yang mengajar ya di Bengkulu, terutama yang mengajar di level-level SMP, SMA ya. Tidak menutup juga yang mengajar di SD. Mereka melakukan penelitian tindakan kelas ya. Ibaratnya penelitian tindakan kelas itu dianalogikan seperti seorang dokter ya yang menghadapi pasien. Nah, dokter inilah yang melakukan diagnosa terhadap pasiennya. Dalam hal ini kalau guru, siswa yang menghadapi masalah ya, yang punya masalah dengan pembelajarannya. Nah, itu. Jadi guru yang melakukan tindakan kelas, biasanya kalau tindakan kelas ini dilakukan secara bersiklus ya. Beda halnya kalau kita penelitian kualitatif ya. Kalau penelitian kualitatif itu ada juga beberapa variannya ya, ada beberapa desainnya ya. Ada yang etnografi ya, ada yang narasi, ada studi kasus, ada grounded theory ya. Nah, itu tergantung dari masalah yang kita akan pecahkan atau akan kita jadikan fokus penelitian kita ya. Nah, antara kajian-kajian yang akan kita lakukan itu harus sinkron dengan metode penelitian yang akan kita gunakan ya. Nah, selain itu ada juga namanya mixed method ya. Saya kira kita sudah kenal apa itu mixed method, dan buku-buku yang tersedia itu cukup banyak ya. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa membuka perpustakaan yang namanya LibGen, Library Genesis ya. Di situ jutaan buku bisa di-download, terutama buku-buku tentang research methodology ya. Baik itu bukunya Creswell ya, bukunya siapa lagi itu, Miles and Haberman ya. Semua bisa kita lihat di situ dan bisa di-download secara gratis ya. Nah, bisa lanjut Prof. Ya, kemampuan menulis ilmiah. Ya, jadi saya kira mahasiswa-mahasiswa yang ada di level S3 ya, baik S2 itu juga sudah memiliki kemampuan menulis karya-karya ilmiah ya. Jadi terutama Prof kita ini, Prof Safnil, banyak sekali menulis tentang buku-buku bagaimana menulis ya, karya ilmiah itu, mulai dari pemilihan judul sampai penulisan pembahasan ya. Beliau itu sudah cukup banyak bukunya dan pernah beliau kirim ke saya juga ya. Nah, tentu berbeda ya, tentu berbeda keterampilan atau kemampuan menulis ilmiah dengan yang sifatnya kreatif ya. Nah, jadi untuk mahasiswa sastra biasanya lebih banyak
diarahkan untuk menulis karya-karya yang bersifat sastra ya, dan dinamakan karya creative writing ya. Kalau kita ini yang di pendidikan biasanya kita menulis karya-karya ilmiah ya. Dan tesis itu atau disertasi salah satunya penulisan ilmiah itu biasanya berbeda dengan penulisan kreatif ya, di mana tulisan atau bahasa yang digunakan dan jarang kita gunakan kata-kata yang bersifat konotatif ya, dia lebih denotatif ya, lebih jelas, lebih ringkas dan padat ya, dan tidak mengandung bahasa-bahasa yang bersifat ambigu ya. Jadi sebuah karya karya ilmiah itu harus jelas bahasanya ya, tata bahasa yang dan gaya bahasanya bersifat ilmiah ya, sehingga kalau kita melihat struktur kalimatnya itu lebih banyak kalimat-kalimat pasif ya dibanding kalimat aktif ya. Nah, itu salah satu keahlian atau skill yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Jadi harus bisa menulis karya-karya ilmiah. Harus memiliki kemampuan bagaimana mengutip ya pendapat orang ya, bagaimana teknis atau cara mengutip karya ilmiah orang untuk dimasukkan di dalam tulisan kita. Jadi semua itu ada aturan-aturannya. Apakah kita akan menganut modelnya APA ya atau MLA. Nah, itu ada yang lebih umum dikenal itu Modern Language Association, dan ada APA, Association of Pak Psychological, Pak Prof, apalagi kepanjangan APA? APA, American Psychological Association. Ya, itu jadi APA ya. Nah, kalau kita ini di kampus kami lebih banyak menggunakan APA ya dibanding MLA ya gitu. Ya, lanjut Prof. Nah, ini kemampuan manajemen ya. Kemampuan memanage informasi ya. Nah, seorang peneliti atau calon doktor itu harus memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita harus bisa mencari informasi-informasi, baik informasi tertulis maupun informasi lisan. Tapi untuk karya ilmiah, ya seperti disertasi itu harus yang sifatnya tertulis. Jadi kita harus bagaimana bisa memanfaatkan digital library misalnya ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi-informasi atau resources ya, artikel-artikel yang bereputasi ya. Jangan menggunakan referensi-referensi yang kurang terpercaya ya. Nah, itu harus kita memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Nah, salah satu faktor ya, menurut pengalaman dan hasil penelitian saya tentang kemampuan memanage ini ya, kemampuan memanage, apakah memanage waktu, kemampuan mencari informasi, yaitu ada yang namanya help seeking skill ya.
dalam pembelajaran itu secara psikologis ada yang namanya help seeking skill. Seorang mahasiswa ya yang memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan teori help seeking skill ini biasanya mengalami kendala dalam menyelesaikan disertasinya atau tesisnya karena ada kecenderungan mahasiswa yang tidak memanfaatkan perilaku help seeking ini sering berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, ya. Dia tidak mau ungkapkan apa masalahnya ke teman sejawatnya atau dosen-dosen yang menjadi pembimbing atau dosen lain, ya, karena takut dianggap bodoh begitu, ya, terutama pembelajar dewasa, ya. Nah, berdasarkan teorinya itu bahwa orang dewasa itu lebih cenderung tidak memanfaatkan yang namanya help seeking skill itu karena itu tadi malu dianggap kurang mampu atau bodoh, ya, begitu. Tapi di sisi lain sebenarnya kalau memang mahasiswa dewasa ini, pembelajar dewasa ini bisa memanfaatkan help seeking behavior-nya itu dengan baik atau help seeking skill-nya dengan baik, mereka lebih cepat selesai, ya, karena dia bisa memanage, ya, kemampuan memanage-nya yang lebih bagus dibanding anak-anak, ya. Meskipun anak-anak kalau bertanya itu tidak malu-malu dibandingkan orang dewasa, ya. Nah, faktor lain yang biasa menjadi hambatan, ya, bagi kita, ya, calon dokter itu ada yang namanya growth mindset atau fixed mindset, ya. Nah, menurut teori yang telah saya baca bahwa mereka yang memiliki growth mindset itu ya itu lebih cepat selesai dibanding yang memiliki fixed mindset, karena orang-orang yang growth mindset itu menganggap tantangan itu adalah suatu proses pembelajaran, ya, bukan apa namanya hal yang bisa membuat mereka gagal, tapi mereka menganggap tantangan itu sebagai suatu motivasi untuk lebih bisa berkembang, ya. Jadi harapan kita mudah-mudahan teman-teman yang di di Bengkulu ini rata-rata, ya, orangnya yang growth mindset, ya, dan diharapkan bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ya. Nah ini seorang calon apalagi calon dokter, ya, calon dokter, ya, juga harus memiliki kemampuan menggunakan beberapa aplikasi. Nah, yang sekarang ini berkembang adalah AI, penggunaan AI. Bagaimana, Prof, penggunaan AI di Bengkulu? Apakah teman-teman sudah banyak yang menggunakannya atau bagaimana? Ya, mahasiswa lebih pintar dari kita. Itu bagus itu kalau mereka sudah bisa menggunakan AI dalam menulis, itu banyak membantu, ya. Yang penting cara mengajukan prompt itu, ya, cara mereka berinteraksi dengan AI. Semakin bagus caranya berinteraksi dengan AI,
semakin bagus informasi yang bisa mereka dapatkan, ya. Karena AI ini menunggu pertanyaan dari kita atau menunggu chat dari kita juga, ya. Semakin bagus chat yang kita ajukan atau pertanyaan yang kita ajukan, semakin bagus informasi yang bisa kita peroleh melalui AI atau AI, ya, artificial intelligence. Ya, lanjut Prof. Ini kemampuan berpikir kritis ini, ya, mampu mengevaluasi argumen dan bukti secara kritis, mampu mengidentifikasi asumsi dan bias, mampu mengembangkan argumen yang kuat dan koheren, ya. Jadi seorang calon dokter harus memiliki kemampuan ini, ya. Terutama Ibu Ria Anggrainin yang sedang tampil di depan saya. Kalau Mei Hardia tidak kelihatan wajahnya ini. Kalau Ibu Ria guru ya, tidak, atau dosen? Bu Ria dosen Muhammadiyah. Oh, dosen di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Muhammadiyah Bengkulu, ya. Kalau Ibu Mei? Mei ini dosen Universitas Bengkulu. Iya, Pak. Oh, teman-teman di situ. Iya, Pak. Di jurusan apa, Bu? Bahasa Inggris saya, Pak. Oh, bahasa Inggris. Iya. Ya. Ini Torian Putra. Ya. Torian Putra, halo. Tidak tampil wajahnya ini. Halo, Torian. Ya, Prof. Kalau Pak Mana? Torian bertugas di mana? Oh, kalau bentar, Prof. Kalau kemarin saya mengajar di SMP, Prof. Tapi Ya. sekarang nggak lagi. Jadi belum pegawai tetap? Belum, Prof. Oh ya. Pasta, Mudah-mudahan Prof. setelah dokter nanti bisa, ya. Kami di Makassar ini, Prof. Sapnil, Ya. sudah berapa tahun ini berturut-turut kita merekrut alumni S3 yang cukup banyak, ya. Ya. Nah, di pasca sendiri kita tahun ini kita menerima 5 alumni doktor, ya, 5 kualifikasi doktor. Jadi Itu ada bidang apa saja? ini yang khusus di bahasa Inggris saja ini. Di bahasa Inggris saja ini kami terima 5 di pasca. Di Dokter. S1 ada 1 orang S3. Oh. Ada 2 orang S2. S2 ada yang dari Australia, ada yang alumni kita sendiri. Tapi yang S3-nya itu rata-rata alumni kita, ya. Mereka berasal dari luar Sulawesi Selatan, ada yang dari Tenggara, ada juga dari mana itu Sulawesi Tengah, ya. Jadi lumayan. Jadi mereka itu penempatannya langsung di S2 dan S3. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan Prof. Sapnil bisa mengusulkan formasi untuk alumni kita di sana, ya. Ya. Oke, kita lanjut, Prof. Ya. Nah, ini kemampuan komunikasi, ya. Jadi sebagai seorang calon dokter harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Komunikasinya bukan hanya ke antara supervisor dengan kita, ya, tapi juga dengan teman-teman lain yang dianggap bisa membantu, ya, dalam penyelesaian studi kita. Demikian juga kemampuan komunikasi terhadap sumber-sumber informasi, ya,
yang akan dijadikan sumber data, ya. Jadi, nah sebagaimana karakternya sebuah penelitian kualitatif bahwa peneliti itu adalah instrumen kunci, ya, instrumen kunci dalam sebuah penelitian kualitatif, ya. Jadi peneliti itulah yang menerjemahkan, ya, apa yang didengar, apa yang dilihat dan apa yang dirasakan, ya, dari lapangan atau dari tempat yang bersangkutan memperoleh informasi, ya. Jadi sebagai instrumen kunci, ya, peneliti hanya memanfaatkan instrumen-instrumen tambahan, ya. Tapi yang kunci adalah beliau sendiri peneliti itu, ya. Sehingga dikatakan peneliti adalah instrumen kunci dalam sebuah penelitian. Nah, kalau ditanya Ibu Ria, kira-kira dalam penelitian pencarian data di lapangan itu kira-kira berapa lama yang harus diluangkan waktu? Apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau ada yang mengharuskan kita tinggal di lapangan untuk mencari informasi? Bagaimana sifatnya itu? Ya, kalau menurut pendapat saya tergantung dari riset desainnya, Prof. Ya. Ya, jadi kalau dia sifatnya itu menggunakan metode penelitian misalnya ke etnografi, tentu dia harus ke lapangan, dia harus menyesuaikan kondisi lapangan yang tidak bisa dia menentukan cepat tidaknya mengumpulkan data. Jadi dia harus bisa menyesuaikan apakah sampel atau orang-orang yang menjadi informan untuk dia mengumpulkan data itu memiliki untuk dia diambil datanya sebagai informan. Gitu. Jadi depend on research design dan metode penelitian yang digunakan. Ya, bagaimana Ibu Hardia? Ya, Prof. Bisa dengar saya, Prof? Halo? Seorang peneliti sudah tidak perlu melanjutkan pencarian datanya atau informasi tentang apa yang akan dicari. Bagaimana, Bu? Halo, Ibu Hardia, kenapa menghilang? Bu Mei, Bu Mei sinyal, Hardia. sinyal, mungkin, Ya. Prof. Pak. Halo. Halo, Pak. Bisa terdengar suara saya, Pak? Ya, ya. Silakan, Bu. Ya, saya sepakat dengan Bu Ria tadi. Jadi tergantung pada apa namanya desain penelitiannya. Seperti saya, misalnya saya meneliti teks gitu kan, Pak. Jadi tidak perlu ke lapangan. Saya menyediakan waktu, misalnya setiap hari. Kendalanya begitu, Prof. Curhat sedikit ini, Prof. Karena kita Nah, kita tapi misalnya Ibu menggunakan desain penelitian kualitatif, iya. kualitatif. Bagaimana caranya? Apakah memang Ibu sebagai peneliti harus tinggal berlama-lama di lapangan atau ada kata kunci yang mengatakan bahwa jika Ibu sudah memperoleh
data yang dianggap berulang, ya, datanya sudah jenuh, ya, ibu tidak perlu lagi tinggal berlama-lama, ya. Seperti itu. Jadi dalam penelitian kualitatif itu sebenarnya kita tidak ada keterikatan bahwa kita harus tinggal sekian lama di lapangan untuk mengumpulkan data. Tetapi semakin intensif kita mencari data, semakin cepat kita bisa selesai. Jika data yang kita cari itu atau informasi yang kita cari itu sudah tidak ada lagi yang dianggap baru, ya. Apa yang kita peroleh dari orang satu ke orang dua dan seterusnya itu kalau dianggap itu sudah berulang, ya, tidak ada lagi yang baru, ya saya kira kita sudah harus berhenti. Namanya datanya itu sudah data saturation, ya. Jadi datanya sudah jenuh, tidak ada lagi informasi baru. Ya, nah kita kembali ke kemampuan komunikasi dalam kaitannya dengan peneliti, ya. Nah, seorang peneliti kualitatif itu harus memiliki kemampuan untuk membangun rapor, ya, membangun rapor kepada siapa? Kepada sumber informasi, ya. Dengan harapan apabila hubungan kita dengan sumber informasi itu bagus, ya, diharapkan kita dapat memperoleh informasi-informasi yang kita harapkan, ya. Nah, jika kita tidak memiliki hubungan yang akrab misalnya dengan yang bersangkutan, ya kemungkinan informasi yang kita peroleh itu kurang terpercaya, kurang valid, ya, tidak reliable, ya. Nah, dan ini bisa membuat laporan kita nanti itu bias, ya, gitu. Nah, bagaimana dalam sebuah penelitian itu bisa kita mengurangi bias? Nah, Pak Torian. Iya Pak, Prof. Ya, bagaimana strategi untuk mengurangi bias dalam penelitian kita ini? Dalam kaitannya dengan misalnya penelitian kualitatif. Gimana Prof? Bagaimana mengurangi bias dalam penelitian kualitatif. Jadi misalnya data-data kita itu kurang tepat, ya, atau kurang terpercaya. Kalau biasanya saya Prof, pertama di referensi juga. Ya. Terus intinya keterkaitan ke topik yang akan kita teliti. Ya. Jadi semakin banyak referensi yang didapat, insya Allah biasnya juga Ya. Halo. Iya, Prof. Bagaimana? Lanjutkan. Ya, jadi begini. Ya, Prof. Ya, lanjutkan, silakan. Uji lagi. Ya, yang pertama itu memastikan pertanyaan yang diajukan tidak mengarahkan dan bersifat netral. Ya. Kemudian mengumpulkan data dari berbagai kelompok, Prof. Ya. Lagi. Kemudian menggunakan beberapa metode. Ya, berarti apa istilahnya ini dalam penelitian kualitatif? Ada istilah apa? Yang mencakup
hal-hal yang kita sebutkan tadi. Dalam penelitian kualitatif disebut apa itu? Triangulasi ya. Triangulasi, Prof. Ya. Triangulasi. Jadi ada triangulasi apa saja yang ada? Triangulasi data, triangulasi metode, apalagi? Nah, itu perlu dalam kaitannya dengan penelitian kualitatif ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif biasanya kita istilahkan dengan apa? Ada istilahnya uji reliabilitas, uji validitas, ya, uji homogenitas ya. Kalau kita menggunakan analisis statistik biasanya ya. Nah, itu untuk mengurangi bias dalam hasil penelitian kita. Nah, kalau misalnya kita menggunakan penelitian kualitatif, biasanya itu kita menggunakan pendekatan etnografi, ya itu kita harus tinggal bersama orang yang dijadikan subjek penelitian kita, ya. Semakin lama kita tinggal bersama, dianggap semakin banyak informasi yang bisa terkumpul. Tapi kalau sudah datanya sudah berulang, ya kita tidak perlu lagi berlama-lama, ya. Ya, saya kira lanjut. Mana Prof. Sabnil? Halo Prof. Ini tertutup. Masih file yang pertama ya? Ya, coba yang file berikutnya Prof. Kita buka. Yang berikutnya. Oke. Yang kedua. Sebenarnya Mana itu yang kedua ini. Itu tidak apa-apa. Yang kedua. Oh, lambat sekali nih keluarnya nih. Ini pakai ini ya, Canva ya, Bro. Iya, Prof. Tinggal diklik sebenarnya itu. Iya. Ini ini ya. Oh ya. Sebenarnya ini yang harusnya menjadi awal ini. Tapi yang penting teman-teman bisa lihat semua. Nanti saya kirimkan juga catatan-catatan saya. Ya. Ini kok kecil ya? Masih bisa itu diperbesar, Prof. Ya, itu. Oke. Ya. Itu. Oh, ini bergerak dia sini. Ya. Ya, kalau Bisa dilihat, Bro. Kalau kita sentuh itu ya. Ya. Balik lagi ke ini, ke yang pertama. Nah, ini halaman pertama. Ya, kan ini halaman saja, ini halaman judul. Halaman judul. Ya, oke. Teman-teman, bagaimana memilih topik yang relevan dan menarik? Ya, coba saya tanya dulu, mana tampilan orangnya nih? Ibu Risnawati? Ibu atau Mbak ini? Halo. Ibu Risnawati, ini dosen UIN. UIN Fatmawati ya Pak. Prof. Sari pernah ke sana dulu kan? Ya, ke sana dulu kami. Halo Ibu Risna.
Halo, Ibu Risna. Atau Ibu Lolik Kania. Ya, Loli. Ayo, ini Loli. Ya, Prof. Hadir, ya, Prof. Ya. apa yang Ibu ketahui tentang cara memilih topik yang relevan dan menarik ini. Di sini ada saya tuliskan, pahami bidang keilmuan, identifikasi masalah penelitian, ketersediaan data dan tadi saya sudah sebutkan sebenarnya ini, ya. Ya, Prof. Nah, bagaimana pandangan Ibu terhadap ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih kepada Prof. Sahril untuk kesempatan kali ini. Mungkin saya akan mencoba yang pertama itu dalam memilih topik yang relevan dan menarik. Yang pertama itu ada pada pahami bidang keilmuan. Ya, Mungkin maksudnya pemahaman saya dalam pahami bidang keilmuan itu adalah ketika langkah yang tepat dalam langkah penting yang dalam pemilihan topik penelitian yang tepat itu harus sesuai dengan karakteristik dan cakupan dari bidang keilmuan yang sedang kita tekuni pada saat ini. Misalnya pada saya pribadi itu pada bidang keilmuan itu ada mengajar pada bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mungkin dalam pemilihan topik dan relevan yang menarik pada tahap berikutnya itu saya lebih ke pengajaran khususnya dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada identifikasi masalah penelitian. Mungkin di identifikasi masalah penelitian ini saya mencoba merumuskan masalah apa khususnya nanti dalam proposal disertasi saya dalam bidang keilmuan yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian dalam ketersediaan data dan sumber data ini paling dirasa sangat penting ya Prof ya, karena di sini ketersediaan data dan sumber itu bagaimana nanti ketika saya dalam melakukan proses penelitian saya, ketersediaan data dan sumber ini harus sangat ada, dan di orisinalitas yaitu bagaimana penelitian saya itu dari segi novelty-nya, kemudian dari segi cakupan keseluruhannya itu lengkap dan ada. Mungkin itu ya, halo. Belum ya? Ya, halo. Kenapa? Putus. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu tadi itu sudah benar ya. Hal yang penting lagi yang belum sempat disebutkan itu adalah bagaimana ya topik-topik itu menarik dan bisa meyakinkan supervisor atau penasihatnya ya. Apa istilahnya, Prof? Supervisor dalam bahasa Indonesia. Supervisor. Ya, supervisor. Iya, PU, pembimbing utama. Pembimbing utama ya. Bagaimana meyakinkan pembimbing utama bahwa topik yang kita ajukan itu betul-betul menarik dan bisa meyakinkan mereka bahwa kita mampu melakukannya ya. Seperti itu Ibu ya. Jadi kita bisa menunjukkan ke pembimbing kita bahwa apa yang akan kita bicarakan, apa yang kita lakukan itu, apa yang kita akan tulis, ya, kita butuhkan cukup kaya, ya. Kemudian terkait dengan originalitas, bahwa apa yang kita akan tulis itu sesuatu yang kita anggap itu berasal dari buah pikiran kita ya, untuk mengisi ya gap-gap
atau kesenjangan-kesenjangan yang ada pada penelitian terdahulu, ya. Nah, apa gap-gap yang belum tersentuh dari penelitian terdahulu yang dianggap menarik, ya, untuk kita kaji, Seperti itu, Bu, ya. Atau ada lagi pendapat dari Bu siapa tadi? Mana Ibu siapa? Ibu Risnawati. Halo Ibu Risna. Di mana posisinya sekarang? Halo Bu Risna, atau ada yang lain? Ibu Nova Efrian. Ibu Nova. Ya. Bu Nova ini meneliti sastra. Oh ya, berarti ada keterkaitan dengan kami di fakultas kami ini yang khususnya di Prodi Sastra, ya. Halo Ibu Nova. Sastra. Ya, Prof. Ya. Kajian Ibu di bidang apa? Saya di sastra mengkaji mantra, Prof. Mantra pengobatan. Oh, berarti sastra Indonesia, ya? Sastra Ya, Prof. daerah kah apa? Di Makassar ini ada juga mantra-mantra dan kelong-kelong, ya. Oh. Apa itu, Prof? Kelok-kelok, Prof. Kelong-kelong ini sebenarnya karya yang sebenarnya ditulis oleh orang-orang tua kita dulu dan mengandung nilai-nilai mistik, ya. Oh. Jadi termasuk seperti baca-bacanya ini orang tua. Biasa. Sekarang ini banyak dibukukan seperti itu, ya. Jadi yang tadinya itu merupakan barang-barang langka yang disembunyi, ya. Iya, Prof. Sekarang ini sudah menjadi umum, ya. Iya. Bisa dibaca oleh umum. Ya. Iya, Prof. Iya. Meskipun awal-awalnya itu mengandung nilai-nilai mistik, ya, dan kan mantra-mantra. Iya, Prof. Bagaimana menarik misalnya seorang gadis, bagaimana mengobati orang yang sakit, termasuk semua itu ada. Tapi sekarang ini sudah diungkap, ya, sudah terbuka, sudah ada di YouTube itu. Ya, saya kebetulan membahas tentang formulanya, Prof. Tapi tidak lepas dari ritual-ritual pengobatannya sendiri yang dikaitkan sama mantra itu. Ya, mirip itu, mungkin sama pada dasarnya di sini. Iya, Prof. Apalagi mungkin di sana pada dasarnya orang-orang apa yang menggunakan begitu, Bu? Iya, Prof. Di tengah gempuran kesehatan istilahnya kan, puskesmas di mana-mana, dokter di mana-mana, tapi masih juga ada kepercayaan orang bahwa kalau belum berobat ke dukun, ya Prof, istilahnya di sini nih, ya belum sembuh kayak gitu. Mereka lebih percaya itu seperti itu. Ya. Jadi mirip-mirip lah dengan yang di Makassar ini. Iya. Ya. Hanya kita di sini ya istilah kelong-kelong, ya, karena itu sudah dinyanyikan begitu, Bu. Oh, jadi ada seni pertunjukannya, ya, Prof? Sudah dinyanyikan oleh kelompok-kelompok tertentu ini, kelompok-kelompok penggiat sastra, ya. Gitu. Ya, dan sudah bisa itu dilihat kalau Ibu mengetik di Google itu bisa dilihat itu kelong-kelong Bugis, ya. Oke, Prof. Ya, Prof. Ya. Dian Wardana, halo. Profesor. Ibu Dian. Dosen. Dosen di mana Ibu Dian?
Bu Dian nih dosen kami ini, Prof. Oh, di Dosen S3. Bengkulu. Nah, dosen S3 ya. Dia mengajar ini mata kuliah meteorologi penelitian juga. Oh ya ya ya. Oke, mantap. Ya, kita lanjut saja, Prof. Ya, oke. Ya, ini kita lihat Bu Esi Nur Asia, kita lihat ya di sini ada apa judul-judulnya yang bersifat informatif, singkat dan menarik ya. Apa yang dimaksud dengan informatif, singkat dan menarik? Apa yang Ibu ketahui tentang ini, Bu? Ibu Halo, Nur Asia. masih mute Ki, Bu? Ya. Oh iya ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, ya. Lanjut, Bu. Untuk Halo. judul yang informatif ini Pak, memberikan sesuatu pengetahuan baru atau ada hal yang baru yang akan kita sampaikan. Ya. Harus menggambarkan sesuatu penelitian, sesuatu yang aktual, yang Ya. masih baru, yang ada informasi yang belum diketahui orang lain, Ya. gitu. Ya. Kemudian singkat itu tidak terlalu panjang, Pak. Tidak terlalu panjang, itu biasanya kalau tidak salah disertasi itu 13 kata paling banyak, Pak. Ya, tergantung dari lembaga masing-masing. Biasanya ada ditentukan oleh lembaga. Ya. Kemudian menarik itu menarik untuk diteliti dan menarik untuk diketahui oleh orang banyak. Oleh judul-judul itu ya mengandung sesuatu yang orisinal tadi, Pak. Ada novelty-nya, menarik orang lain. Ya. Itu kira-kira Pak untuk pengertian informatif, singkat dan menarik ini Pak. Ya. Tentu dalam hal ini apa ya kita anggap menarik karena sesuatu yang ada sesuatu yang baru ya. Ada bermanfaat juga Pak, bermanfaat bisa diaplikasikan gitu. Iya betul Bu. Ya. Lanjut Bu, Pak Prof. Nanti kita berikan sesi tanya jawab, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman ya. Nah, bagaimana dalam menulis latar belakang yang komprehensif itu? Ya, bagaimana? Di sini saya secara singkat saya katakan konteks penelitian, jelaskan konteks penelitian Anda termasuk isu-isu terkini yang relevan dengan topik Anda ya. Tulis alasan pentingnya penelitian, kemukakan alasan mengapa penelitian yang ingin ditulis itu penting untuk dilakukan dan apa-apa manfaatnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, biasanya di dalam background itu ya ada teman-teman yang menulisnya terlalu jauh, bukan lagi background ya, tapi far ground ya. Kami istilahkan far ground ya. Tidak langsung menyentuh pada apa yang sebenarnya ingin dikaji ya, sehingga kami menyebutnya bukan background tapi far ground ya. Meskipun dalam menulis background itu biasanya kita mulai dari mencantumkan hal-hal atau informasi-informasi yang bersifat umum ya, lalu mengkhusus kepada fokus penelitian kita ya. Nah, selanjutnya biasanya ada sinkronan ya antara apa yang kita rumuskan sebagai pertanyaan masalah atau rumusan masalah penelitian dengan apa yang kita cantumkan di latar belakang atau background. Padahal biasanya kita menulis kata pengantarnya itu berdasarkan latar belakang di atas ya, maka dirumuskan pertanyaan masalah penelitian sebagai berikut. Nah, ini berarti
jika kita menulis research question itu, ya, harus betul-betul didasarkan pada apa yang telah kita singgung di latar belakang, ya. Nah, itu biasa terjadi ketidaksinkronan antara apa yang ditanyakan di research question dengan apa yang diuraikan di latar belakang penelitian kita, ya. Nah, seperti itu. Jadi ingin saya ingatkan bahwa dalam merumuskan research question itu harus sejalan dengan apa yang telah kita singgung di background, ya. Nah, itu yang sering terjadi biasanya pada proposal-proposal yang ditulis oleh teman-teman mahasiswa. Ya, kemudian tinjauan pustaka. Ya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, tinjauan pustaka itu harus betul-betul yang dianggap bersumber, ya, bersumber dari artikel-artikel yang terpercaya, ya. Jadi yang bukan yang abal-abal, tapi yang betul-betul apa istilahnya itu dalam kalau kita mengusul naik pangkat itu Pak Prof, apa istilahnya itu? Yang reputable. Ya, begitu. Jadi jangan kita mengambil rujukan-rujukan atau referensi yang kurang meyakinkan, ya. Apalagi kalau kita mengutip tesisnya mahasiswa S1, ya. Nah, jadi sangat tidak masuk akal kita menulis disertasi lalu yang dikutip itu adalah tesis atau skripsinya mahasiswa S1, ya. Nah, ini penting untuk diperhatikan oleh teman-teman calon doktor, ya. Nah, kemudian informasi atau data-data atau artikel-artikel yang hasil tulisan orang. Jadi jangan hanya bukan sintesis, ya, dari referensi-referensi yang ada. Ya, lanjut Prof. Ya, kemudian ini kita fokus ke hipotesis. Nah, apa sesungguhnya hipotesis itu? Ibu Teta, Pak. Ini Teta Randi ini laki-laki perempuan? Randi, laki-laki. Teta. Ini saya lihat Randi. Teta kalau di Makassar panggilan Teta itu ya orang tua lelaki bagi orang Makassar, ya. Halo. Ya, Randi. Randi. Masih muda kayak ini orangnya. Masih ganteng. Oh, masih muda. Pak Randi, sudah bertugas di mana ini? Halo Pak Randi. Randi masih. Assalamualaikum Prof. Iya Prof. Ya Prof. Saya bertugas di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Prof. Oh ya, tapi ketemu waktu kami ke sana dulu. Iya Prof. Kebetulan satu kampung kita Prof. Saya dari Luwu Utara Prof. Turunan Luwu Utara Prof. Oh ya. Iya Prof. Iya Prof. Apa yang Anda ketahui tentang hipotesis, Pak Randi? Hipotesis ini Prof. Inilah Prof yang saya mau tanyakan sebenarnya Prof tentang hipotesis Prof. Ya. Jadi gini Prof, saya kan sebagiannya kajian sastra budaya Prof. Ya. Kajian sastra budaya Prof. Kebetulan saya menganalisis biasa dari penelitian saya dari S1 itu kan novel Prof.
Ya. S2 saya novel, S3 saya rencana novel karena saya sudah komunikasi dengan Prof. Sarwit, Prof. Ya. Kebetulan novel saya ini, Prof, penulis-penulis asal dari Sulawesi Selatan, Prof. Itu, Prof. Maksud saya juga ingin bertanya, Prof, untuk hipotesis yang karya sastra ini, Prof, seperti apa, Prof, yang bagus, Prof? Satu, mungkin ada referensi, Prof, untuk ahli sastra di Universitas Negeri Makassar, Prof. Ya, Terima kasih, biasanya Prof. kalau kajian-kajian sastra itu tidak Ya, Prof. ada biasa dicantumkan Oh, gitu, Prof, ya, hipotesis, Prof. ya. Karena beda kalau penelitian eksperimen, Iya, ya, Prof. Kalau atau kualitatif tidak, Prof, ya. penelitian korelasional, ya. Iya, Prof. Itu biasa diajukan hipotesis berdasarkan hasil bacaan-bacaan kita terhadap referensi yang telah ada, ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Kita mengajukan jawaban sementara, ya. Biasanya kalau dalam menyusun hipotesis itu kan ada yang namanya null hypothesis, ada yang namanya alternative hypothesis, ya. Itu tergantung dari hasil bacaan kita. Apakah misalnya variabel yang kita ingin teliti itu adalah variabel yang sifatnya kausal, ya, misalnya saling mempengaruhi, atau variabel X misalnya mempengaruhi variabel Y, atau variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, ya, atau sebaliknya begitu, ya. Sehingga kita mengajukan hipotesis. Ya, biasanya kalau hasil bacaan menyatakan bahwa ada hubungan signifikan, misalnya antara kemampuan membaca dengan kemampuan menulis. Bagaimana menurut logika kita? Apakah betul ada hubungan atau keterkaitan antara kemampuan menulis dengan kemampuan reading? Halo. Kemampuan menulis, ya, Prof. Ya, apakah Putus-putus, menurut logika kita tanpa membaca dulu hasil-hasil penelitian terdahulu atau teori-teori terdahulu, apakah menurut logika kita ini ada hubungan signifikan antara kemampuan menulis atau kemampuan membaca dengan kemampuan menulis? Ya, Prof. Sebenarnya kita harus banyak membaca, Prof. Pertama, Prof. Apabila kita membuat karya ilmiah, Prof. Ya, pertama itu, Prof. Agar mengetahui teori-teorinya juga, Prof. Ya. Ke hipotesis, ya mungkin kalau yang kuantitatif. Ya, jadi begini. Iya, Prof. Jadi hipotesis saya begini. Semakin banyak kita membaca atau semakin bagus kemampuan atau keterampilan membaca seseorang, hasil menulisnya juga akan lebih baik. Menulisnya yang Ya. meningkat, Prof. Berarti ada hubungan antara kemampuan membaca dengan kemampuan dan menulis. menulis. Logikanya begini, Bu, Pak. Iya, Prof. Ya. Meskipun misalnya ini dalam kaitannya dengan bahasa Inggris misalnya, ya. Meskipun kita mengetahui atau menghafal semua isi kamus, ya, kosakata yang ada dalam kamus, ya, tapi belum menentukan, belum meyakinkan bahwa itu akan menghasilkan tulisan yang bagus, ya. Karena begini, dalam menulis itu kan yang sangat penting adalah isi, ya, yang ingin disampaikan. Nah, kalau kita tidak memiliki skemata atau existing knowledge tentang topik yang akan kita tulis, pasti kita tidak akan menulis, tidak bisa menulis, toh? Atau logikanya begini,
Kalau saya meminta misalnya Pak siapa? Randi. Coba misalnya Pak Agung tulis 10 kalimat ya tentang siapa itu Sahril. Nah, kira-kira bisa 10 kalimat. Tolong tulis 10 kalimat tentang siapa itu Sahril. Nah, kalau logikanya kita tidak pernah membaca ya tentang informasi tentang siapa itu Sahril, pasti kita tidak bisa menulis. Ya? Bisa nulis 10. Tidak bisa ya? Ya. Jadi begitu. Jadi jawab hipotesis yang kita ajukan adalah ada baca, ada korelasi. Semakin bagus kemampuan membaca, semakin bagus kemampuan menulis siswa. Ya, jadi ada hubungan signifikan antara kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Ya, ya, itu seperti itu. Nah, kalau kita mengajukan hipotesis null, ya, berarti kita mengatakan tidak ada hubungan signifikan antara kemampuan menulis dengan kemampuan membaca. Iya, begitu. Tapi kalau yang mau diteliti, Pak siapa tadi? Pak Randi. Tentang apa? Puisi. Tentang apa? Puisi atau apa? Saya kira novel tidak perlu ada hipotesisnya. Ya, kecuali kita punya penelitian ini mau mengetahui bagaimana ya tingkat pemahaman membaca novel mahasiswa IAIN atau UIN itu bisa memungkinkan ada hipotesis ya. Kalau kita mau melihat dari sisi itu, ya. Tapi kalau kita menganalisis teks itu, ya tergantung lagi apa tujuan penelitian kita, ya. Siap, Prof. Makasih masukannya, Prof. Ya, jadi tidak selamanya atau tidak semuanya penelitian punya hipotesis, termasuk penelitian kualitatif, ya. Itu tidak ada hipotesis yang biasa diajukan. Siap, Prof. Terima kasih masukannya, Prof, yang kualitatif. Ya. Oke, lanjut, Prof. Masih ada. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Terkait tadi hipotesis dan terkait hipotesis ya, Prof. Karena saya pernah baca itu di dalam penelitian itu ada dua istilah, hipotesis dan assumption. Asumsi, ya. Nah, biasanya kalau kita setahu kita kalau hipotesis itu biasanya hipotesis itu untuk penelitian yang eksperimental, korelasi, dan tindakan. Nah, ada yang mengatakan bahwa asumsi itu untuk penelitian bersifat kualitatif. Apakah betul, Prof? Terus bagaimana membedakan antara hipotesis dan assumption? Gitu aja, Prof, terkait penelitian. Sebenarnya asumsi dengan hipotesis itu sangat erat kaitannya, ya. Jadi kita itu berasumsi bahwa seperti apa berdasarkan hasil bacaan-bacaan kita, ya, untuk merumuskan sebuah hipotesis, ya. Tapi dalam kaitan dengan penelitian kualitatif, ya itu tidak, ya, tidak perlu ada asumsi-asumsi seperti apa karena dalam penelitian kualitatif kan tergantung kita punya jenis penelitian, ya desainnya apa, dan kita itu kalau misalnya mau mengeksplor, ya berarti kita mau mengkaji lebih jauh, ya apa penelitian apa yang sudah ada tapi belum dilakukan lebih mendalam sehingga kita bisa katakan tujuan penelitian kita
ya, kita mau memotret lebih jauh atau lebih dalam, lebih komprehensif apa yang kita teliti. Beda dengan kalau kuantitatif, tujuannya untuk memvalidasi teori, ya. Tujuannya untuk memvalidasi teori atau konsep-konsep yang sudah ada, ya. Penelitian kualitatif itu, ya, kita mau betul-betul harusnya itu kita lebih dahulu kan melakukan penelitian kualitatif, ya. Nanti setelah kita adakan penelitian kualitatif, baru seharusnya kita tindak lanjuti dengan penelitian ya. Karena kita mau menguji teori. Meskipun terkadang memang para ahli tidak mengkaitkannya seperti itu, ya. Tapi kalau saya logikanya, kalau kita mau melakukan penelitian, harusnya lebih dahulu kita lakukan penelitian dasar, karena penelitian kualitatif itu cenderung dikatakan penelitian dasar, ya. Selanjutnya penelitian terapan. Nah, kalau sudah ada teorinya, lalu kita mau melihat, jadi pihak peneliti kualitatif cenderung dikatakan penelitian naturalistik, ya. Sedangkan penelitian kualitatif naturalistik, sedangkan penelitian kuantitatif cenderung dikatakan penelitian positivistik, ya. Dalam kaitannya dengan penentuan variabel atau sampel, kalau dalam penelitian kuantitatif, ya kita menggunakan istilah sampel dan populasi dan sampel, ya. Dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah sampel atau populasi dan sampel, ya. Gitu. Lalu terkait dengan istilah variabel, kalau di kuantitatif kita menggunakan istilah intervening variable, ya. Sedangkan kalau di kualitatif itu kita menggunakan istilah subjek atau fokus penelitian, ya. Itu. Ya. Lanjut, Bu. Ya, ini menetapkan tujuan, ya. Ya. Jangan mengajukan research question yang terlalu luas, ya, dan sulit menentukan indikatornya, ya.